Selamat datang, Mas, Mbak, di forum kami. One for all. Pada forum ini, perkenalkan, nama aku Aldi Kurniawan dengan NIM akhirku 175. Pada forum kali ini, aku punya 4 peraturan forum. Peraturan pertama, seluruh atensi, jiwa, fokus, dan raga kalian hanya berada pada aku dan berada pada forumku ini. Peraturan kedua, silakan menginstruksi dengan mengangkat tangan kalian dan sebutkan Batagor, Cileles, enak. Peraturan forum yang ketiga, silakan sebutkan nama kalian, NIM, dan 2 kata lucu. Dan yang keempat, tidak ada yang boleh ketawa ataupun tersenyum selama terlaksananya forum ini. Baik, silakan satu orang yang paling berani instruksi aku. Instruksi. Batagor Cileles enak. Saya Silakan. Ahmad Nazim Al-Hajjaj dengan NIM akhir 170. Hiu MBG. Baik, aku ingin satu orang lagi menginstruksi aku. Instruksi, Batagor Cileles enak. Silakan. Nama Zarana Amanda. Tim akhir 077. 2 kata lucu. MU menang. Baik. Namun, aku masih belum puas. Aku menginginkan 3 orang lagi. Silakan yang ingin menjadi yang pertama. Instruksi aku. Instruksi. Batagor Cileles enak. Silakan. Nama Naira Kilarini, NIM akhir 207, TNI Amrik. Baik. Selanjutnya. Instruksi aku. Instruksi Batagor Cileles enak. Silakan. Nama Anggreni Hutapea, NIM akhir 199, 2 kata lucu, 67. Instruksi Danap. Tidak diterima. Silakan panggil aku Batagor Cileles enak. Instruksi, Batagor Cileles enak. Silakan. Izin memasuki barisan. Baik. Silakan. Terima kasih, Batagor Cileles enak. Baik. Karena kamu telat, silakan instruksi aku. Instruksi, Batagor Cileles enak. Baik, sebutkan nama, NIM, 2 kata lucu, dan alasan kenapa kamu telat pada forum kali ini. Instruksi, Batagor Cileles enak. Silakan. Perkenalkan, saya Febenisi Romainti Panjaitan dengan NIM akhir 114. 2 kata lucu, gimana mau? Alasan saya kenapa saya telat, tadi saya memesan Batagor terus ngantri panjang. Batagor Cileles emang enak, jadi wajar kalau ngantri. Jadi saya maklumi karena Batagornya enak. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperingatkan pada kalian RW 1 dan RW 2 Desa Cileles. Jadi silakan atensi, pikiran, jiwa, dan raga kalian tertuju padaku. Hai guys, jadi kelompok 1 mendapatkan daerah di desa Cileles, di mana spesifiknya itu kami mendapatkan bagian di RW 1 dan RW 2. Nah, yang sudah secara singkatnya yang sudah kami observasi, RW 1 dan RW 2 itu memiliki bentuk yang unik ya. Namun desa Cileles itu memiliki bentuk seperti linear pattern. Sedangkan untuk spesifik RW 1 dan RW 2, RW 1 itu lebih ke persegi 4, dan yang RW 2 itu lebih ke persegi panjang. Dan untuk perbandingan luasnya, menurut kami itu RW 1 itu jauh lebih luas daripada RW 2. Namun ada pro kontra dan juga kelebihan dan kekurangan dari setiap RW. Dan juga RW 1 dan RW 2 ini merupakan permukiman yang cukup padat, di mana RW 1 itu lebih banyak kartu keluarganya, kakaknya, yaitu sekitar 300 kakak, sedangkan RW 2 itu sekitar 130 kakak menurut data yang kami dapat. Nah sekarang, teman-teman saya akan menjelaskan apa saja sih tentang 5 human settlement itu dan juga apa saja yang sudah kami dapatkan berdasarkan 5 human settlement tadi. Oke, enjoy! Oke, jadi yang pertama ada manusia. Nah, manusia ini inti utama dari permukiman. Permukiman ini gak bakal ada nih kalau misalkan gak ada manusia yang beraktivitas di dalamnya. Nah, manusia ini sebagai individu itu punya kebutuhan psikologis, biologis, dan sosial. Contohnya kayak tempat tinggal, pekerjaan, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian kami di RW 1 dan RW 2 Cileles ini, kami menemukan bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat sekitar itu sebagai buruh, sebagai pembantu rumah tangga,
petani, buruh, ojek online, ataupun pedagang. Nah, untuk rata-rata pendapatannya, itu tuh mayoritas tidak tentu, tapi ada juga yang setara dengan UMR. Sedangkan di tingkat pendidikan, itu bisa sampai di SMP dan SMA. Guys, lanjut ke nomor 2 yaitu masyarakat atau society. Masyarakat terjadi ketika manusia berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lain. Dalam masyarakat dapat dibentuk budaya, aturan, norma, sistem ekonomi, organisasi sosial, dan hubungan sosial. Contohnya yaitu komunitas RT/RW, kelompok warga, dan struktur pemerintahan lokal. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa di RW 1 dan RW 2 Desa Cileles masih ada kegiatan kemasyarakatan. Contohnya seperti siskamling, pengajian, gotong royong, dan juga acara 17 Agustusan. Para warga juga suka untuk berkumpul meskipun hanya sebatas mengobrol tanpa kegiatan resmi. Oke, kali ini aku akan membicarakan tentang jaringan atau network. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan manusia dan masyarakat untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jaringan meliputi transportasi seperti jalan dan jembatan, terus komunikasi seperti internet dan telepon, energi seperti listrik dan gas, dan air dan serta sanitasi. Bersama apa ya? Oke, selanjutnya, tanpa jaringan yang baik, permukiman tidak akan dapat berkembang. Kalau misalnya dari yang kami dapatkan di RW 1 dan RW 2 di Desa Cileles, itu tuh semuanya udah ada. Dan terutama yang paling baik itu adalah bagian internetnya, karena di setiap RW sudah memiliki titik wifi gratis. Serta juga di sini warga-warganya juga mengakui bahwa di sini air, gas, dan listrik sudah dapat diakses dengan baik. Namun ada kekurangannya di bagian jalan, maksud saya transportasi, terutama di bagian jalan, karena di sini warga mengakui bahwa jalan di sini terlalu sempit dan juga sedikit rusak. Lalu juga di bagian di bagian sanitasi, karena di sini beberapa drainasenya masih tersumbat oleh beberapa sampah yang dapat menyebabkan meluapnya air serta terjadi kebanjiran. Alam merupakan lingkungan tempat pemukiman dibangun. Alam mencakup kondisi geografis, iklim, tanah, air, dan juga lanskap. Alam itu mempengaruhi desain bangunan, pola perilaku masyarakat, dan juga pola hidup masyarakat. Contohnya, pemukiman yang berada di pesisir tentu beda dengan pemukiman yang ada di bukit atau pergunungan. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di RW 1 dan juga RW 2 Desa Cileles, kami menemukan bahwa di sini masih asri. Kita bisa lihat di sini masih banyak lapangan-lapangan hijau, masih banyak pohon-pohon, dan juga di Desa Cileles ini merupakan daerah perbukitan sehingga diapit oleh bukit-bukit yang masih asri. Namun sayangnya, jika kita melihat di sekeliling Desa Cileles ini sangat padat dan rumah-rumahnya itu sangat berdempetan. Hal ini sangat disayangkan. Dan juga pola perilaku masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya. Contohnya, di sini banyak yang menjadi petani dan juga banyak ternak-ternak, banyak yang menjadi pemelihara ternak. Saya akan menikmati alam terlebih dahulu. Kakak, spill nomor 5-nya dong, Kak. Nomor 5 dalam laboratorium permukiman itu adalah sel atau cangkang. Cangkang artinya adalah ruangan atau wadah fisik untuk beraktivitas bagi manusia. Hal ini berupa bangunan, infrastruktur, dan ruang-ruang buatan manusia. Contohnya adalah rumah, gedung, sekolah, jalan, dan taman kota. Setelah kami mengobservasi RW 1 dan RW 2 di Desa Cileles, kami menemukan bahwa mayoritas rumah warga sudah permanen milik pribadi. Lalu terdapat masjid di kedua RW tersebut. Khusus RW 2 ada posyandu yang kami dapatkan bahwa posyandu tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam acara yang dilakukan oleh warga. Kemudian ada sekolah di RW 1 dan di kedua RW tersebut terdapat warung dan toko sembako. Sayangnya, kedua RW tidak memiliki gedung serbaguna yang memadai karena sudah kami tanyakan kepada warga, masih terdapat kekurangan beberapa kursi juga fasilitas di ruang kumpul. Kemudian, karena kondisi lingkungan yang padat, penduduk dan bangunan jadinya tidak terdapat TPS di sini atau tempat pembuangan sampah di kedua RW. Namun, ada petugas yang sudah terjadwal untuk mengangkat sampah di kedua RW. Nah, itu dia guys, 5 human settlement yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi, hal yang bisa kami simpulkan adalah RW 1 dan RW 2 ini sudah cukup memenuhi kelima human settlement tadi. Namun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya yang menjadi perhatian kami adalah tidak adanya tempat pembuangan akhir atau TPS di RW 1 dan RW 2. Dan itu menjadi sebuah masalah. Namun juga ada alasan di mana ternyata tidak ada tempat untuk menaruh TPA dan TPS tersebut gara-gara permukimannya sudah padat dan takut menimbulkan bau. Jadi, itu kesimpulan yang sudah bisa kami dapatkan dari RW 1 dan RW 2. One for all. Silakan berdiri di hadapanku membentuk
4 Banjar. Cepat. Baik. Peraturan forum masih sama seperti sebelumnya. Baik, setelah kalian mempelajari materi, apa saja yang kalian dapatkan? Silakan satu orang yang berani interupsi aku. Interupsi. Batagor Cileles Enak. Silakan. Nama Zarana Amanda, NIM akhir 077. Yang kami dapatkan: 1. Manusia. 2. Masyarakat. 3. Jaringan. 4. Alam. 5. Cangkang. Baik, saya apresiasi jawaban kamu. Saya telah melakukan observasi dan juga telah mewawancarai beberapa orang di desa ini. Maka dari itu, saya ingin tahu apa saja yang telah kalian dapatkan selama melakukan survei di desa ini. Satu orang yang berani interupsi aku. Izin interupsi. Batagor Cileles Enak. Silakan. Saya Ahmad Nazib Al-Hajjaj dengan NIM akhir 170. Kami mendapatkan bahwa dari materi yang sudah kami pelajari banyak ternyata fakta-fakta atau data-data yang harus diimplementasikan dalam hasil wawancara yang kami dapatkan juga dan hasil observasi juga. Saya juga telah melakukan observasi dan wawancara. Cukup. Baik, apresiasi untukmu, Mas. Selanjutnya, aku ingin mendengar pendapat dari orang yang ada di sebelah Masnya. Silakan interupsi aku. Interupsi. Batagor Cileles Enak. Silakan. Nama Zarana Amanda, NIM akhir 077. Saya melakukan wawancara dan kuesioner dengan warga sekitar, juga melakukan observasi untuk menilai keadaan di desa ini. Cukup. Oke, saya apresiasi kerjamu, Mbak. Orang selanjutnya, interupsi aku. Interupsi. Batagor Cileles Enak. Silakan. Nama Naira Kilarini, NIM akhir 207. Yang saya lakukan selama ini adalah observasi dan wawancara kepada 3 orang di desa Cileles RW 2. Cukup. Baik, saya apresiasi jawaban Mbak. Tapi, aku masih penasaran dengan orang di sebelahnya. Apa yang kamu lakukan selama survei di desa ini, Mbak? Silakan interupsi aku. Interupsi. Batagor Cileles Enak. Silakan. Yang telah saya lakukan adalah Aku tidak mengenalmu, Mbak. Silakan interupsi lagi dengan menyebutkan nama dan NIM. interupsi. Batagor Cileles Enak. Nama Anggrini Hutapea, NIM akhir 199. Yang telah saya lakukan adalah wawancara dan kuesioner di sekitar RW 1. Yang telah saya dapatkan adalah dikejar ayam. Terima kasih. Baik, diapresiasi Mbak jawabanmu. Dikejar ayam ya? Saya juga pernah dikejar ayam di desa ini. Memang di desa ini banyak ayamnya. Baik, namun aku masih penasaran nih. Karena aku tidak melihat satu orang yang tadi datang terlambat. Interupsi Batagor Cileles Enak. Silakan. Izin memasuki barisan lagi. Aduh, kamu telat lagi. Silakan masuki barisan. Terima kasih. Batagor Cileles Enak. Baik, karena kamu telat. Silakan interupsi aku lagi. Interupsi Batagor Cileles Enak. Mbak, apa yang sudah kamu dapatkan dan apa yang terjadi sama kamu sampai kamu telat datang di forum ini? Perkenalkan, saya Febenisi Roma Angel Mana Panjaitan. interupsinya, Mbak? Mana interupsinya? Maaf, interupsi Batagor Cileles Enak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Febenisi Roma Angel Gak ada yang Panjaitan. ketawa ya. Interupsi Batagor Cileles Enak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Febenisi. Gak ada yang ketawa. Ulangi, Mbak. Interupsi Batagor Cileles Enak. Terima. Perkenalkan, nama saya Febenisi Roma Angel Panjaitan dengan NIM akhir 114. Alasan saya telat, tadi saya dikejar ayam. Aduh, ayam. Gak ada yang ketawa ya. Gak ada yang ketawa. Maaf. Itu keluarga kalian, gak ada yang ketawa. Baik, saya terima alasan kamu karena tadi saya juga dikejar ayam. Silakan sebutkan apa yang telah kamu lakukan selama survei di desa ini, Mbak. Instruksi aku. Interupsi Batagor Cileles Enak. Baik. Nama Febenisi Roma Angel Panjaitan dengan NIM akhir 114. Yang sudah saya lakukan di Desa Cileles RW 1 dan RW 2, saya sudah melakukan plotting dan juga saya sudah melakukan wawancara dan juga observasi terhadap warga setempat Desa Cileles RW 1 dan RW 2. Cukup. Oke. Saya apresiasi jawaban kamu. Saya apresiasi kerja kamu. Tapi saya tidak mengapresiasi bentuk ketelatan walaupun dikejar ayam. Baik. Saya apresiasi kerja kalian hari ini. Saya rasa kerja kalian sudah bagus untuk hari ini. Oke. Saya tutup forum ini. Silakan kalian tundukkan kepala dan tutup mata kalian.